Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur ya Pak ya? Makasih Bapak. Sementara Menko PMK Muhajir menerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga. Ia bilang bantuan hanya diberikan kepada keluarga pelaku judi online yang sudah merasakan dampak kesejahteraan sosial. Muhajir menyebut tidak ada anggaran khusus untuk para korban judi online yang merupakan keluarga pelaku. Sebelumnya Muhajir sempat menyebut pelaku judi online akan mendapatkan bansos, namun dikoreksi bahwa yang mendapat bansos adalah keluarga korban judi online. Tetapi apakah perlu anggaran khusus? Nggak ada kepastian, artinya nggak harus. Karena anggaran untuk bansos itu sudah ada di Kemensos. Untuk BPKH itu 10 juta lebih, untuk BPNT itu hampir 19 juta kan. Kemudian bantuan pemberdayaan juga ada, nanti tinggal menyesuaikan aja. Sebelumnya Risma hari ini Menteri Sosial juga mengatakan bahwa selama dia miskin meskipun dia adalah penjudi online maka dia berhak. Di online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Ya kan harus ada datanya, kalau nggak ada datanya kan nggak bisa, kayak seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia, itu yang kita bantu, kita tangani. Di online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Dan Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah segera gelar 3 operasi untuk memberantas judi online. Kita dengarkan penjelasan Menko Polhukam. Dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan bahwa pembekuan rekening tersebut berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara. Dan setelah 30 hari pengumuman itu memang kita lihat ya telusuri, maka pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar. Ya, itu merupakan pernyataan dari Menko Polhukam yang berusaha untuk mencegah korban-korban berjatuhan karena judi online dan telah membekukan 5.000 rekening yang terkait dengan transaksi judi online. Dan dampak buruknya sungguh luar biasa, korban daripada judi online sampai seorang istri membakar suaminya padahal adalah seorang aparat negara. Marak soal judi online, dampak buruknya pun terasa di permukaan. Mulai dari kasus Polwan yang membunuh suaminya, seorang polisi, karena menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online, sampai tingkat perceraian meningkat akibat judi online. Dari data PPATK, ada 3,2 juta warga Indonesia yang terindikasi bermain judi online. Angka perputarannya pun begitu fantastis. Dalam 3 bulan saja, Januari hingga Maret 2024, ada transaksi sebesar 100 triliun rupiah dari judi online. Luar biasa. Bahkan ya. jika dihitung dari tahun sebelumnya, PPATK mendeteksi transaksi judi online sudah lebih dari 600 triliun rupiah.
Kemana uang sebanyak itu pergi? Sebagian besar lari ke luar negeri. Tercatat ada 5 triliun rupiah yang keluar akibat judi online ke 20 negara. Pemerintah mengklaim sudah berupaya mencegah judi online. OJK sudah memblokir 5.779 rekening dan 555 e-wallet. Jadi ternyata uangnya malah lari ke luar negeri ya. Jadi korban-korban judi online itu malah memperkaya orang-orang dari luar negeri. Bandar-bandarnya bukan di Indonesia tetapi ada di luar negeri. Jadi bantuan sosial untuk keluarga penjudi adalah memang benar dikatakan bahwa apabila kepala keluarganya sebagai tukang judi online, maka dia akan terkena pidana dan anaknya atau keluarganya akan mendapatkan santunan dari negara. Kepala keluarganya itu pelaku judi, ya dia akan kena sanksi pidana. Korbannya siapa? Korbannya keluarga, karena keluarga ini akan terpengaruh secara finansial dan juga emosional. Sudah tepatkah langkah pemerintah di tengah darurat judi online? Tim Liputan APS. Dan ini pesan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat agar tidak melakukan ataupun melakukan transaksi judi online. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Dan Menkominfo Budi Ari sebagai Ketua Satgas Judi Online, inilah pernyataannya. Judi online yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri. Satgas juga telah menyurati seluruh platform media sosial dan juga operator untuk men-take down seluruh situs yang mempromosikan dan mengoperasikan judi online. Jadi ini Satgas ini adalah upaya paling serius dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi judi online yang memakan banyak korban, terutama masyarakat kecil di seluruh Indonesia. Korbannya sudah banyak dan menurut hemat kami, ini sampai satu titik kita sudah tidak lagi bisa mentolerir perjudian online karena kerugiannya. Saya mengibaratkan inilah para penghisap darah rakyat. Begitu. Sesuai dengan tugas kami dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika ini terus melakukan langkah-langkah. Misalnya begini, kami juga sudah menyurati semua platform untuk menghentikan tayangan judi online. Itulah pernyataan daripada Menkominfo maksud saya, dan sudah memerintahkan untuk menutup situs-situs judi online. Dan ini pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi mengenai Satgas dibentuknya judi online. Ini adalah pernyataannya. Dengan saya gitu ya, Satgas penumpasan judi online itu nanti kan terdiri dari tiga divisi ya, atau 3 tugas. Pertama pencegahan. Ini yang penting. Tugas pencegahan itu saya kira nanti dipimpin oleh Pak Menko Polhukam dan Menkominfo, mungkin ditambah dengan BIN, kemudian polisi cyber untuk menghapus dan memblokir semua situs judi online. Ya, semua situs. Sebetulnya kalau itu bisa diberantas, itu sudah selesai. Tetapi kan itu kecil kemungkinan, karena itu perlu ada Satgas penindakan. Itu yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam, menurut saya nanti dibantu oleh Polri tentu saja, dan itu diburu itu para bandar itu, dan juga para pelakunya. Gitu. Jelajahi cara baru. Sebelumnya, Menteri PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa korban judi online akan mendapatkan bansos. Namun demikian dibantah oleh Presiden Jokowi. Dan demikian juga sekarang Menko PMK mengatakan bahwa bansos judi online bukan untuk pelaku, tetapi adalah korban, begitu ya. Pastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin kemudian langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu ya. Ini mohon dipahami betul ya. Sekali lagi, korban judi online itu bukan pemain, bukan penjudi, pelaku begitu, tapi ya, keluarga yang dirugikan secara finansial, material maupun psikologis ya. Dan kalau dia sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial. Jelajahi cara